Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Anwar Syukri Harahap pada pembelajaran usul fikih materi untuk kelas 8 ya. Kelas 8 MTS Muallimin. Oke. Nah, pelajaran kita adalah melanjutkan pembelajaran minggu lalu, yaitu mengenai pembagian hadis. Baik, minggu lalu sudah saya jelaskan bahwasanya hadis itu terbagi kepada dua bagian, yaitu hadis menurut matannya dan hadis menurut sanadnya. Baik, pelajaran kita hari ini adalah hadis pembagiannya menurut matannya atau sunnah menurut matannya. Buka kitabnya halaman 18-19. Oke, nah sebelum masuk ke pembagiannya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai matan hadis ya. Jadi unsur-unsur dalam sebuah hadis itu ada 3. Yang pertama namanya adalah sanad ya. Yang kedua namanya matan. Yang ketiga ada namanya rawi. Nah, kali ini kita akan membahas yang mengenai berdasarkan matannya. Oke, matan adalah ya, pengertiannya itu mayantahi ilaihi sanadu minal kalami. Jadi matan itu sebenarnya adalah kalimat yang didapatkan setelah selesainya sanad suatu hadis, atau lebih singkatnya, lebih gampangnya, matan ini adalah redaksi atau isi dari sebuah hadis itu sendiri. Misalnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu sampai qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah kata-kata itu innamal a'malu binniyat, maka yang dinamakan dengan matan adalah innamal a'malu binniyat ya. Oke. Secara ringkas, matan itu adalah isi hadis tersebut yang biasa kita hafal. Baik. Jadi sunnah ini apabila dibagi menurut matannya terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah takririyah. Baik, buka kitabnya halaman 18 ya. Yang pertama, ini sunnah qauliyah. Apa itu Ustaz sunnah qauliyah? Sunnah qauliyah yaitu aqwalun nabi sallallahu alaihi wasallam ka qaulihi innamal a'malu binniyat rawahul Bukhari wa Muslim ya. Jadi contohnya di kitab kita adalah innamal a'malu binniyat. Jadi segala sesuatu perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Jadi itulah yang dinamakan dengan sunnah qauliyah, artinya perkataan Nabi lah yang menjadi dalilnya. Ya. Jelas ya? Oke. Kemudian yang kedua sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah ini adalah di kitab disebutkan af'aluhu sallallahu alaihi wasallam, perbuatan-perbuatannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Contohnya di kitab kita dikatakan bahwa contoh dari sunnah fi'liyah adalah perbuatan-perbuatan kegiatan-kegiatan sholat 5 waktu yang diwajibkan bagi kita dengan tata cara sholat tersebut sekaligus dengan jumlah rakaatnya. Jadi jumlah rakaat dan gerakan-gerakan sholat itu ya, itu merupakan sunnah fi'liyah Nabi ya. Jadi kita mencontoh dari apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Sallu kama ru'aitumuni usolli, salatlah kamu sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka gerakan-gerakan salat yang kita laksanakan saat ini ya, dan jumlah-jumlah rakaatnya itu adalah berdasarkan sunnah fi'liyah Nabi. Karena pada saat itu sahabat melihat, oh ternyata salat ini seperti itu, ada takbiratul ihram, ada ruku, ada i'tidal, ada sujud. Nah, itulah yang dikatakan dengan sunnah fi'liyah ya, sebagaimana asal katanya fi'il atau perbuatan artinya. Oke, ini yang kedua. Clear ya? Yang ketiga, sunnah takririyah. Nah, ini berbeda lagi. Jadi di kitab kita halaman 19, sunnah takririyah adalah masudiro am ba'di ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam ya, aw ghairi min aqwalin
au af'alin wa aqarraha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bisukutihi wa adami inkarihi, ya, yaitu hal yang disandarkan dari sahabat Nabi, ya, atau selainnya dari perkataan atau perbuatan. Kemudian Nabi menetapkannya, ya. Nabi menetapkan hal tersebut dengan Nabi Muhammad diam atau tidak melarangnya. Misal nih, kalian nanya sesuatu sama mama kalian, ya, terus tiba-tiba mama kalian diam aja, tapi mama kalian nggak melarang, ya, artinya itu boleh dilakukan seperti itu. Maka sunnah takririyah ini adalah hal-hal yang ditetapkan oleh Nabi tanpa adanya pelarangan langsung dari Nabi. Oke, di kitab kita contohnya adalah Khalid bin Walid memakan dob, ya, memakan dob di contohnya di kitab kita. Dob itu sejenis biawak padang pasir seperti itu. Kemudian Khalid berkata, fajtirartuhu faakaltuhu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzuru falam yanhani. Maka pada saat itu aku menguliti, ya, biawak padang pasir tersebut, lalu aku memakannya. Namun ketika aku melakukan perbuatan tersebut, Nabi Muhammad melihat yang aku buat itu, kata si Khalid. Tapi Nabi tidak melarang apa yang aku kerjakan. Artinya ketika Nabi tidak melarang apa yang dikerjakan pada saat itu, artinya bolehlah perbuatan tersebut dilaksanakan. Ya, jadi gampangnya sunnah takririyah ini adalah sunnah yang ditetapkan Nabi tanpa adanya larangan yang diucapkan Nabi ketika kita melaksanakan sesuatu seperti itu. Nah, jadi ketiga sunnah inilah yang menjadi macam-macam dari sunnah apabila dibagi menurut matannya. Baik, nah jadi inilah yang kita gunakan sebagai dalil kedua, ya, setelah Al-Quran maka kita gunakan sunnah. Sunnah itu terbagi kepada dua menurut matan dan sanadnya. Untuk yang menurut matannya itu terbagi kepada tiga bagian. Yang pertama sunnah qauliyah, yaitu sunnah perkataan Nabi. Kemudian sunnah fi'liyah, yaitu sunnah perbuatan Nabi. Kemudian yang ketiga adalah sunnah takririyah, yaitu sunnah ketetapan Nabi. Kemudian banyak lagi sunnah-sunnah yang lain yang ada di contoh buku kalian. Nanti kalian baca sendiri halaman 19 sampai halaman 20. Af'aluhu sallallahu alaihi wasallam ala anwa'in. Nah, itu semuanya adalah perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad, ya. Oke, selanjutnya saya akan berikan tugas kepada Ananda semuanya, ya. Tugasnya adalah berikan masing-masing dua contoh dari sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah maupun sunnah takririyah, sehingga kalian paham mengenai sunnah dibagi menurut matannya ini. Oke, demikian dari saya pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya di pertemuan berikutnya kita akan membahas sunnah menurut sanadnya, halaman 21. Nasrun minallahu fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.